Oke, ya Bapak Ibu Saudara, perkenalkan sekali lagi, nama saya Odi, saya dari Yayasan Sabda, dan di kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit, yaitu walkthrough tentang situs codeforgat.org. Nah, apa itu situs codeforgat.org? Tadi sempat disinggung oleh Ibu Yulia bahwa kami akan, Yayasan Lembaga Sabda dan juga rekan-rekan akan mengadakan satu acara hackathon pada bulan Oktober nanti yang kami beri judul Code for God. Nah, untuk mendukung acara tersebut, Yayasan Lembaga Sabda juga mengembangkan satu situs sebagai satu portal untuk semua info dan juga pendaftaran dan segala hal yang terkait dengan acara tersebut. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tentang itu. Begitu mungkin dari saya, Ibu Yulia dan Nikos. Ya. Oke, kita akan langsung lanjut ke walkthrough-nya ya. Yap. Ya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, inilah penampilan pertama situs codeforgat.org. Bapak Ibu bisa kunjungi di alamat URL-nya di codeforgat.org. Ya, selamat datang di situs codeforgat.org. Jadi situs ini adalah sebagai situs resmi dari acara Hackathon Code for God 2020 yang akan diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2020 secara virtual, secara online di seluruh Indonesia. Nah, waktu Bapak Ibu pertama mengunjungi situs ini, Bapak Ibu akan langsung mendapati bahwa info-info terpenting terkait acara ini sudah kami taruh di depan supaya mudah ditemukan. Info-info yang dimaksud mencakup kapan acara ini akan diadakan, lalu di mana acara ini akan bertempat, juga siapa yang diundang untuk hadir dan juga berpartisipasi dalam acara ini, dan juga apa saja yang akan kita lakukan bersama-sama dalam acara tersebut. Nah, di bawahnya juga sudah ada tercantum link registrasi, baik untuk peserta yang akan menjadi peserta dalam acara nanti, Oktober nanti, atau bisa juga registrasi untuk mitra yang ingin terlibat bukan sebagai peserta, tapi untuk menolong dalam persiapan juga pelaksanaan acaranya. Lalu juga ada tautan ke jalur-jalur media sosial yang dipakai oleh Code for God, yang nanti kita akan bahas kembali, nanti kita akan lihat lebih banyak tentang situsnya terlebih dahulu, jadi kita akan scroll ke bawah. Oh iya Bapak Ibu, kami juga mencantumkan satu timer di sini yang seperti Bapak Ibu bisa lihat. Timer hitung mundur ini akan selalu kita pasang di sini supaya kita selalu tahu berapa banyak waktu yang kita masih punya menjelang pelaksanaan acara hackathon pada bulan Oktober nanti. Ya, oke. Nah, ketika kita turun ke bawah, Bapak Ibu akan mendapatkan info-info penting seputar hackathon sudah kami sampaikan juga di sini. Info-info ini juga termasuk apa itu Code for God, lalu juga mungkin ada yang masih bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan hackathon, siapa yang akan menyelenggarakan Code for God ini. Semua info ini bisa Bapak Ibu saksikan di sini. Jadi, apabila Bapak Ibu masih belum yakin untuk terlibat atau hadir dalam acara ini, dan ingin tahu lebih banyak tentang acara ini, bisa mulai dengan membaca info-info yang sudah kami sediakan di sini. Nah, kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, kita juga akan bisa mendapati timetable pelaksanaan acara hackathon ini, yang persiapannya sudah kami mulai sejak bulan Juli 2020, dan akan mencapai puncaknya nanti pada bulan Oktober. Nah, scroll lagi ke bawah, maka kita akan mendapatkan penjelasan tentang istilah-istilah atau konsep-konsep kunci yang sangat penting untuk kita pahami dalam acara hackathon ini. Itu termasuk challenges atau tantangan, lalu juga project atau proyek-proyek yang akan kita kerjakan bersama dalam acara hackathon nanti, dan juga track atau semacam penggolongan yang kita pakai dalam acara nanti. Nah, selengkapnya bisa Bapak Ibu simak di situs. Nah, mengingat pentingnya info-info ini, jangan sampai Bapak Ibu melewatkan untuk membaca bagian ini, karena ini sangat penting juga. Nah, jika kita lihat di atas, ada menu navigasi yang selalu setia ada di atas untuk membawa kita ke bagian-bagian lain dalam situs ini. Yang pertama, tentang. Kalau kita klik menu tentang, kita akan mendapatkan info lebih banyak tentang acara Code for God ini dan juga hackathon secara umum. Bahkan kita juga bisa melihat visi, misi, juga fokus dari pelaksanaan acara hackathon ini. Nah, tidak semuanya akan saya
bagikan. Tidak semuanya akan saya jelaskan karena nanti Bapak Ibu jadi tidak penasaran untuk mengunjungi situsnya ya. Jadi selengkapnya Bapak Ibu bisa kunjungi sendiri di situs codeforgat.org dan ketahui lebih banyak. Lalu kita akan pindah ke menu artikel. Nah, di menu artikel ini kita akan disajikan dengan artikel-artikel yang walaupun tidak secara langsung terkait dengan Code4Gad atau Hackathon Code4Gad, tapi artikel ini bisa memberi kita pandangan tentang hackathon secara umum ataupun beberapa hal seputar itu. Jadi kita bisa membayangkan seperti apa acaranya dan juga hal-hal terkait lainnya. Nah, silakan sempatkan waktu untuk mengunjungi halaman ini dan juga membaca beberapa atau lebih baik juga membaca semua artikel yang disediakan di sini. Lalu bagian selanjutnya adalah FAQ atau Frequently Asked Questions. Nah, seperti judulnya, halaman ini memuat penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Nah, barangkali Bapak Ibu punya pertanyaan tentang acara ini atau tentang hackathon secara umum, silahkan kunjungi halaman ini. Barangkali pertanyaan Bapak Ibu Saudara juga ditanyakan oleh banyak orang dan sudah dijawab dalam halaman ini. Jadi silahkan cek halaman ini. Lalu berikutnya bagian testimoni. Nah, Yayasan Lembaga Sabda sangat antusias dan sangat bersemangat untuk acara Hackathon 2020 ini. Nah, karena itu kami secara khusus menyiapkan satu halaman, yaitu halaman testimoni, dan kami mencantumkan semua harapan dari staf-staf Sabda untuk acara Hackathon ini. Nah, apabila Bapak Ibu Saudara juga punya antusiasme yang sama dengan acara ini, bisa juga membagikan harapannya untuk acara ini di jalur-jalur media sosial Code4Gad yang linknya tadi bisa Bapak Ibu temukan di halaman utama situs. Dan kami juga sudah mengunggah beberapa aset grafis dari acara ini di menu galeri. Bapak Ibu bisa menemukannya di menu galeri ini. Ada beberapa desain yang bisa kita download dan juga bisa kita gunakan untuk mempromosikan acara ini juga. Nah, yang tidak banyak orang tahu adalah bahwa Hackathon Code4Gad ini bukan hackathon Kristen pertama di Indonesia. Jadi sebelumnya sudah ada hackathon lain bertema Kristen dan juga tempat orang-orang Kristen didorong untuk menggunakan teknologi, menciptakan teknologi untuk memajukan kerajaan Tuhan. Dan di bagian dokumentasi dalam situs Code4Gad ini, kami menyajikan beberapa info tentang acara-acara hackathon yang sudah lalu, misalnya Code for the Kingdom 2015, atau juga ada acara Hack7, itu dari CBN. Nah, Bapak Ibu bisa melihat informasi tentang dokumentasi dari acara-acara hackathon yang sudah lalu lewat halaman ini. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan tentang situs ini, Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu Saudara mulai tertarik dengan acara ini, atau mungkin juga bisa mendorong orang-orang muda yang di sekitar Bapak Ibu Saudara untuk ikut acara ini, dan juga undang teman-teman yang lain untuk bisa juga bergabung bersama kami dan juga teman-teman yang lain untuk mengikuti acara Hackathon Code4Gad 2020. Nah, link registrasi bisa ditemukan di halaman depan situs, dan juga ikuti jalur-jalur media sosial kami untuk mengikuti perkembangan lebih lanjut dari acara Hackathon ini. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa situs ini akan selalu diperbarui dengan konten-konten baru dan juga info-info terkini terkait acara Hackathon yang akan kita lakukan bulan Oktober nanti. Jadi, Bapak Ibu Saudara bisa sering-sering cek situs ini untuk melihat info terbaru dan juga mendapatkan update terbaru dari Code4Gad ini. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang situs ini, dan apabila nanti ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum ini barangkali, atau juga kami juga sudah menyediakan hotline di WhatsApp di nomor yang sudah disediakan di situs. Bapak Ibu bisa kontak di situ untuk menanyakan berbagai hal. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan silakan kunjungi situsnya untuk mengetahui lebih lanjut, dan saya akan mengembalikan waktunya kepada Saudara Nikos dan Ibu Yulia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Thank you. Terima kasih Mas Odi. Ya, itu tadi sangat menjelaskan sekali ya Bu. Ya. Dari walkthrough-nya situsnya dari awal sampai tadi ya, masuk ke menu-menu yang tentang dokumentasi dan segala macam. Dan juga ternyata tadi ya digarisbawahi Mas Odi ya, ini bukan hackathon Kristen yang pertama kali, tapi sudah ada di tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada yang menyelenggarakan, dan tadi sudah ada di situs juga. Dan informasi yang lebih lagi, saya mengulang dari Mas Odi tadi,
silahkan langsung masuk ke situs codeforgod.org. Ya, dulu Sabda juga ikut loh di hackathon Iya, sebelumnya. benar sekali. Dan kita selalu juara loh. Wah, itu juga. Iya. Ya, kebetulan waktu itu ada kompetisi, jadi kita dinilai oleh juri cukup mumpuni sehingga dari beberapa penghargaan Sabda dapat 1 atau 2 penghargaan setiap tahun. Jadi senang juga, makanya sekarang kita ingin mengadakan sendiri nih. Ya, supaya lebih banyak orang bisa bergabung. Oke Bu, ini pasti sudah banyak banget yang penasaran, maksudnya mau tanya-tanya tentang hackathon, tentang tadi ada istilah-istilah challenges, tracks, dan juga projects, dan segala macam. Dan ini langsung saja ke Ibu Yulia untuk menjelaskan tentang topik hari ini, tentang Code4God. Iya, thank you. Sebenarnya ini hanya untuk men-trigger kita untuk berdiskusi ya, karena kalau nanti diskusinya meluas, akan kesulitan menghandle, jadi saya akan memberikan bahan, mungkin untuk sementara ini kita akan lakukan lagi beberapa kali. Tapi untuk kali ini, kita akan yang basic-basic dulu. Nah, karena itu setelah nanti presentasi, silakan Bapak Ibu boleh bertanya lebih banyak lagi. Ya. Oke, admin. Ya, Bapak Ibu, saya ingin membagikan presentasi saya hari ini. Bahannya memang lumayan cukup banyak, tapi saya akan mencoba untuk cepat. Bapak Ibu, saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa presentasi ini adalah presentasi untuk kita-kita. Bukan untuk kamu loh. Ini kita harus mau dengan rendah hati ya, para pemimpin, khususnya yang seusia saya gitu ya. Saya nggak akan ngomong saya usia berapa, pokoknya udah nggak muda lagi gitu ya. Jauh. Nah ini yang ini masih muda nih ya. Jadi hari ini sebenarnya bukan porsi dia nih, tapi dia menolong saya untuk bisa memberikan comfort gitu untuk kita hari ini berpresentasi. Oke, Bapak Ibu, hari ini adalah Code4God ya, pakai hashtag Fondasi Digital Gereja. Nah, next. Apa tujuan presentasi saya hari ini? Tujuan saya yang paling utama adalah sebenarnya membuka wawasan. Jadi ini kita Bapak Ibu yang pagi biasanya bisa ikut acara Sabda Live, memang yang hamba-hamba Tuhan, lalu aktivis, dan sedikit sekali anak-anak muda yang bergabung karena banyak dari mereka kalau enggak sekolah ya mereka kerja. Jadi yang pagi ini yang bisa ikut Zoom atau ikut di YouTube langsung gitu ya, memang kita bukan orang-orang muda lagi, sedikit lah yang muda gitu, tapi kebanyakan kita sudah tidak muda. Jadi kita mau dengan rendah hati hari ini belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang saya kira nanti akan sangat dibutuhkan oleh gereja. Ya, jadi minimal ada tiga hal yang ingin saya sampaikan, yaitu apa kebutuhan gereja di era digital ini, lalu bagaimana menyiapkan generasi penerus gereja, khususnya di era digital ini, lalu puncaknya adalah apa itu hackathon virtual Code4God. Ya, jadi yang pertama dulu. Next, ya. Ini saya akan bicarakan dulu tentang latar belakangnya, Bapak Ibu. Yayasan Sabda usianya sudah 25, hampir 26 nanti Oktober. Jadi Oktober itu memang bulan istimewa juga untuk Sabda. Jadi ini ngadain acara hackathon itu seperti mengadakan selebrasi gitu ya untuk Sabda. Jadi nanti 26 tahun kami sudah berkiprah di dunia digital. Biasanya Sabda dikenal hanya sebagai penyedia bahan. Jadi kalau orang tanya punya bahan ini itu, pergi saja ke Sabda gitu ya. Memang terkenalnya saat itu bahan penyedia artikel dan lain-lain. Selain itu juga Sabda terkenal dengan Alkitab online-nya atau Alkitab digital. Baik itu lewat situsnya, lewat aplikasinya, gitu ya. Jadi kebanyakan kalau orang di HP ada aplikasi digital, kemungkinan Alkitab digital, kemungkinan itu adalah aplikasi dari Sabda. Lalu yang berikutnya adalah Sabda dikenal juga sebagai penyedia alat-alat studi Alkitab digital, dan itu sangat benar sekali. Kami punya software Alkitab, kami punya metode untuk belajar Alkitab secara digital, dan lain-lainnya. Tapi saudara, ini bukan cuma itu sebenarnya Sabda. Nah, saya ingin memperkenalkan sisi lain yang gelap, bukan gelap ya. Bukan gelap, yang biru gitu ya.
yang selama ini tidak terlalu disadari oleh orang awam, bahwa Sabda itu juga penyedia infrastruktur pelayanan digital. Jadi Bapak Ibu, pelayanan digital di Indonesia ini kan luas ya, dan biasanya hanya satu bagian gitu. Tapi Sabda punya keseluruhan satu ekosistem gitu untuk pelayanan digital. Jadi itu istimewanya di Sabda dibandingkan yayasan yang lain. Kalau yayasan lain itu hanya memakai digital. Tapi kalau Sabda ini base-nya memang digital gitu ya. Jadi itu yang sering orang tidak terlalu sadar. Selain itu juga banyak orang tidak sadar bahwa Sabda itu adalah portal digital. Jadi mau cari apa saja ada. Bahkan untuk cari situs orang lain juga perginya ke Sabda. Oh gitu ya? Iya. Oke. Kalau pengen tahu tentang siapa gitu, tulisannya si A, si B juga datangnya ke Sabda gitu. Karena kami juga mempromosikan situs-situs orang lain gitu supaya mereka juga bisa dikunjungin. Nah, selain itu juga Sabda punya komunitas digital. Jadi memang Sabda bukan gereja dan kami bukan pengumpul massa dalam arti seperti gereja gitu ya. Tetapi dari masing-masing pengguna untuk bahan-bahan Sabda, untuk Alkitab Sabda dan lain-lain, mereka itu menjadi satu komunitas pemakai Sabda dan itu cukup besar karena komunitas ini luas tuh ya, walaupun dibaginya kecil-kecil gitu ya, ada komunitas wanita, ada komunitas Sabda untuk renungan dan lain-lain. Jadi tapi itu kalau digabung semuanya jadi cukup luas gitu ya komunitasnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ikut komunitas apa saja secara digital, Sabda selalu ada gitu. Cuman yang laki-laki yang belum. Kita punya komunitas wanita, tapi yang laki-laki belum. Kayaknya laki-laki enggak terlalu tertarik untuk punya komunitas. Ya. Nah, ini semua saya ceritakan sebagai satu latar belakang. Kenapa Sabda getol sekali untuk mendorong gereja untuk masuk ke dunia digital. Karena apa? Karena pelayanan digital itu bisa mengubah peta pelayanan Indonesia secara keseluruhan. Nah, kalau Sabda sendiri berjuang pasti nggak mungkin akan berhasil gitu ya. Tapi kami ingin mendorong semua yang lain gitu untuk ikut ambil bagian. Nah, next, kenapa gitu ya? Kenapanya saya akan simpan dulu karena ternyata kita itu diinterupsi oleh satu peristiwa yang sangat mengagetkan dunia, yaitu pandemi. Ya. Nah, ini menjadi satu disruption yang paling besar untuk tahun ini ya. Nah, tapi ada blessing in disguise-nya malah. Karena justru dengan pandemi ini mengakselerasi. Iya, malah pelayanan digital menjadi sangat populer gitu. Nah, padahal Sabda itu sudah gembar-gembor tuh 20 tahun lebih kita tuh ingin mengedukasi gereja untuk masuk ke pelayanan digital. Tapi susah sekali, khususnya gereja. Jadi gereja itu paling lambat gitu dalam mengadopsi digital atau mengadopsi teknologi. Dunia sekuler cepat sekali. Kalau saudara lihat itu bisnis online itu booming luar biasa. Tapi gereja diem-diem aja. Sampai kita tuh gregetan ya dari Sabda sendiri. Kenapa gereja tuh nggak mau maju ke dunia digital gitu? Nah, usaha Sabda yang luar biasa itu tidak ditanggepin oleh gereja. Tiba-tiba ada pandemi. Nah, justru dengan pandemi ini gereja seperti kayak dibukakan gitu ya. Ternyata pelayanan digital penting. Ya, dipaksa juga tuh Bu. Oh, sangat dipaksa gitu ya. Jadi usaha Sabda yang 20 tahun itu tidak ditanggepin, tidak digagas gitu ya. Tapi pandemi itu hanya dalam waktu 3-4 bulan itu sudah bisa mengakselerasi perkembangan pelayanan digital untuk gereja. Wah, ya kita nggak senang dengan pandeminya sih. Aku juga nggak senang. Tapi Tuhan pakai itu gitu untuk menggugah gereja, untuk menyadarkan gereja, digital itu penting, digital itu adalah masa depan pelayanan ke depan gitu. Gereja harus mulai ngeh. Nah, sekarang ini sedang ribut ya, artinya gereja-gereja mulai terseok-seok, ada yang mengatakan mulai tergopoh-gopoh gitu ya untuk masuk ke dunia digital. Tapi kita senang paling tidak sudah bisa masuk, entah itu gereja online, entah itu pelayanan digital yang lain. Ya, next. Nah, karena itu pertanyaannya adalah mengapa digital? Apa pentingnya digital?
Dan kenapa Resabda ribut amat kalau gereja nggak masuk digital, kok apa ya namanya, kok rese amat gitu ya. Jadi banyak orang pikir Sabda maksa-maksa gitu. Enggak. Kalau saya mau umpamakan ya Bapak Ibu, ini kalimat yang pertama, Indonesia sudah digital. Indonesia sudah digital. Jemaat sudah digital, tapi gerejanya yang belum, itu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu saya ingin memberikan umpama. Kenapa Sabda digital? Apakah supaya Sabda lebih terkenal? Enggak. Sama sekali tujuannya bukan untuk Sabda sendiri, tapi untuk pelayanan secara luas ke depan. Saya umpamakan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar kata prakira cuaca. Apa perkiraan cuaca atau prakira cuaca? Perkiraan cuaca. Itu kan untuk memprediksi secara ilmu, memperkirakan kira-kira nanti akan hujan kah, akan mendung kah, akan ada badai kah, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya hari ini ada pengumuman dari prakira cuaca bahwa nanti akan ada hujan, kira-kira kita akan peduli nggak? Ya harusnya peduli sih kalau mau. Ya peduli sih. Cuman kalau orang Indonesia tuh cuacanya terus-menerus sama, jadi agak susah memperhatikan prakira cuaca. Tapi kalau nanti dibilang nanti akan hujan, kan kita siapkan payung. Apalagi kalau musim hujan mau datang, wah talang-talang air itu dibersihkan supaya nanti rumahnya nggak bocor. Terus tempat-tempat yang tadinya bocor gitu, terus dicap-cap ditambal supaya nanti waktu musim hujan datang, rumah kita tidak kebanjiran bocor gitu ya. Nah, sama seperti itu, Sabda sudah melihat ke depan, digital nanti akan bakalan seperti apa gitu. Jadi kalau kita mendorong gereja itu supaya gereja itu siap gitu, supaya tidak tergopoh-gopoh. Nah, kayak tadi ya, pandemi membuat gereja tergopoh-gopoh. Tapi nggak apa-apa lah daripada tidak sama sekali gitu ya. Jadi justru karena pandemi gereja menjadi siap untuk digital walaupun masih jauh dari siap sekali gitu ya. Tapi paling tidak sudah aware. Nah, karena itu mengapa digital gereja harus setia dengan panggilannya. Ini yang mendorong Sabda kenapa kita mendorong gereja untuk digital, karena gereja harus setia dengan panggilannya. Panggilan gereja itu apa? Meregenerasi dan memultiplikasi jemaat Tuhan. Nah, jemaat Tuhan ke depan tuh siapa? Generasi milenial. Kan kita kalau meregenerasi bukan meregenerasi ke mereka yang sudah lebih tua. Kalau saya ya cari nikos yang sudah masih muda gitu ya. Saya tidak akan cari orang yang lebih tua dari saya gitu untuk meregenerasi saya, tapi yang lebih muda. Nah, apakah gereja itu setia dengan panggilan Tuhan ini? Kalau iya, berarti mereka harus masuk digital. Kenapa? Karena generasi ke depan itu ada generasi digital, itu harus disambut gitu. Kalau gereja nggak nyambut, terus siapa yang menyambut generasi digital? Dunia. Mereka tidak akan masuk lagi ke gereja karena sudah ditangkap oleh dunia. Nah, alasan ketiga mengapa digital adalah karena digital kendaraan generasi milenial. Nah, generasi milenial inilah yang nanti akan memimpin semua bidang kehidupan masa depan. Nah, kita selalu ngomong masa depan nih ya, kita jangan ngomong besok, tapi ini tahun-tahun ke depan. Kalau gereja menyiapkan untuk menjadi gereja yang relevan tuh nggak bisa dalam sehari, 2 minggu, 1 bulan, ini bisa 1 tahun persiapan itu, jadi harus mulai dari sekarang gitu. Nah, kenapa digital? Karena digital adalah kendaraan generasi milenial dan mereka adalah orang-orang yang nanti akan memimpin. Sekarang pun Bapak Ibu, nanti yang akan memimpin rumah tangga, ini orang-orang milenial sudah pada mulai menikah, mereka sudah mulai masuk ke dunia kerja. Mereka nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bisnis. Bahkan secara politik, termasuk anaknya Pak Jokowi, masih muda banget. Jadi aktif di pemerintahan. Nah itu kunci gitu. Kalau Indonesia ini mau maju ya pemimpinnya jangan yang tua-tua lagi, harus yang muda-muda supaya mereka bisa mengakselerasi pertumbuhan yang cocok dengan hidup mereka. Nah itu Bapak Ibu. Jadi mengapa Sabda getol sekali mendorong gereja untuk masuk digital? Bukan untuk terkenal, bukan untuk ngikutin tren, bukan
supaya Tuhan ke depan untuk harus ditangkap gitu. Orang-orang di depan ini harus dilayani gitu. Next. Nah, karena itu Bapak Ibu ada satu tantangan perlu kita tanggapi. Bagaimana menjembatani antara generasi tua, maaf ya kalau saya menyebut tua, saya sebenarnya nggak mau sih disebut tua. Generasi tua yang buta digital, tapi mereka tuh tahu menjalankan gereja, menjalankan pelayanan, punya hikmat, dan lain-lain gitu ya. Tapi nggak tahu digital. Nah, bagaimana menjembatani ini dengan generasi muda yang melek digital, tapi tidak tahu menjalankan gereja atau pelayanannya. Nah, ini kan ada gap-nya. Ya. Kamu merasa nggak? Kerasa sih, Bu. Kerasa, nah itu kerasa. Ya, ini pemimpin gereja tua-tua. Ya. Nggak menyiapkan generasi mudanya, bahkan mungkin kadang tidak peduli dengan digital, yang lebar sekali. Nah, kalau ini tidak cepat-cepat ditangani, dijembatani, maka gereja akan kehilangan satu generasi. Bahkan sekarang pun sudah terasa nih, banyak pemuda yang tidak mau lagi datang ke gereja. Itu karena gereja lambat mengantisipasi mereka, ya. Next. Nah, untuk itulah Sabda ingin menyambut satu kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada Sabda untuk mengadakan hekaton. Nah, ini ujung-ujungnya nanti kami ingin menolong gereja, ya. Walaupun mungkin gereja merasa itu acaranya anak muda, kita nggak mau ikut-ikut, kita nggak ada hubungannya sama gereja. Loh, enggak. Ini tuh nanti jadi jembatan untuk kita menolong gereja ke depan supaya akselerasinya itu bisa jalan lebih baik gitu ya. Sekarang masih tergopoh-gopoh. Ada gereja yang mau, tidak mau, bahkan ada gereja yang saat ini menunggu untuk kembali lagi ke zaman dulu, mau offline lagi. Era lama. Ya, kalau Bapak Ibu melihat jumlah, walaupun gereja sudah offline, tapi yang mengunjungi gereja sekarang sudah sangat berkurang. Termasuk gereja saya cuma separuh yang datang ke gereja. Walaupun gereja online-nya sudah dibuka gitu ya. Semua, bukan hanya gereja saya, semua gereja seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apa itu acara hekaton? Nah, hekaton ini kata-kata baru. Kira-kira kamu bisa request? Kalau hackathon yang saya tahu sih Bu, yang dari luar dari yang itu, jadi event yang kayak maraton gitu. Karena ada kata hack ya, jadi ada coding gitu, ada programming, berbasis teknologi dan informasi atau IT lah, untuk membuat berbagai proyek yang menyelesaikan beberapa persoalan atau problem yang dirangkum dalam bentuk challenge atau tantangan sih. Saya tahu itu. Ya, betul. Jadi biasanya acara hackathon ini diselenggarakan oleh perusahaan atau organisasi yang bergerak dalam bidang teknologi, gitu ya. Dan mereka mengundang banyak sekali programmer komputer untuk terlibat dalam pengembangan software. Jadi ceritanya kalau saya pakai bahasa orang Jawa bilang bahasa bodoh gitu ya, bahasa bodon gitu, maksudnya kita tuh mengerjakan satu proyek, dikeroyok oleh banyak orang dari berbagai tempat untuk mengerjakan proyek ini secara tadi maraton gitu ya, nggak tidur kalau perlu, 3 hari, biasanya 48 jam, tidak tidur dan terus mengerjakan itu bersama-sama, karena bersama-sama senang, lupa tidur juga bisa. Dan mereka memanfaatkan waktu mengembangkan software itu untuk membuat proyek yang sangat berguna bagi kemanusiaan atau bagi orang banyak gitu ya. Nah gitu. Nah karena itu orang Kristen juga mengadopsi acara yang biasanya dilakukan secara umum ini, secara sekuler. Tujuannya lebih ke untuk proyek-proyek Kristen gitu. Pelayanan gereja. Pelayanan Kristen ya. Nah Sabda ingin mengundang banyak partner, termasuk LTMI, termasuk Perkantas, termasuk teman-teman yang lain ya, termasuk dari CPN. Besok kita akan rapat dengan mereka. Kita mengundang teman-teman untuk bermitra bersama-sama untuk melihat kebutuhan Indonesia, kebutuhan pelayanan di Indonesia.
Yuk kita keroyokan, yuk kita mengerjakan program bersama-sama, program yang bukan untuk kepentingan satu gereja, tapi kepentingan untuk banyak. Jadi bisa di-cloning oleh gereja-gereja lain, atau bisa di-cloning untuk orang-orang Kristen secara umum gitu ya, untuk dipakai banyak orang, untuk memanfaatkan kesempatan ini sehingga pelayanan itu jadi majunya lebih cepat gitu ya. Oke, next. Nah, hackathon yang akan diselenggarakan oleh Sabda dan para mitra ini kita sebut sebagai Code for God, ya. Code apa ya? Nikos, kamu bisa menjelaskan code? Code apa ya? Saya bukan basicnya IT sih Bu, tapi kalau boleh bilang sih code ya bisa dibilang seperangkat, bukan seperangkat deh, apa ya? Kayak bahasa yang kita pakai untuk agar mesin atau mesin itu bisa mengerti apa yang kita mau. Jadi seperangkat bahasa gitu dengan code atau kode, atau kita bisa sebutnya coding sih. Ya. Dan orang yang melakukannya atau coder itu yang menjalankan tata bahasanya itu sehingga nanti mesin bisa membaca dan bisa mengerti apa yang kita mau mesin dan melakukan perintah ya. itu ya gitu. Jadi code itu apa namanya, bahasa programming ya yang dimengerti oleh mesin gitu, seperti yang tadi Nikos bilang. Nah, ini bukan bahasa yang kita orang biasa ngerti ya, tapi kalau kita ngomong code itu artinya seperangkat perintah-perintah yang diberikan kepada komputer untuk komputer lakukan gitu. Kayak seperti saudara kalau cari kata Alkitab, berapa kata wanita terdapat di seluruh Alkitab, ada berapa biji, maksudnya kan kita nggak akan baca satu-satu terus dilingkarin gitu ya. Tapi komputer pintar sekali, programmer akan membuat bahasa programming untuk komputer lakukan sehingga dalam hitungan detik komputer langsung bisa menghitung berapa kata wanita di seluruh Alkitab. Nah, ini saya membahasakan untuk kita-kita yang bukan programming. Mungkin saya diketawain oleh para programmer nih, ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya bisa menjelaskan untuk teman-teman saya yang seusia dengan saya dan seprofesi dengan saya, itu hamba-hamba Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, kita mengadakan acara ini, memang ini adalah acara untuk kaum muda. Artinya mereka-mereka yang punya passion besar dalam hal teknologi, gitu ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu yang adalah kebanyakan hamba-hamba Tuhan? Supaya kita ngerti, Bapak Ibu kita juga nggak mau ketinggalan gitu. Dan ini juga bisa menjadi cara gereja maju, yaitu nanti di acara ini Bapak Ibu bisa mengundang jemaat Bapak Ibu yang masih muda, yang suka dengan teknologi, yang pintar programming, untuk ikut supaya mereka tuh ngerti apa artinya pelayanan gitu. Karena selama ini tuh mereka programmer dan lain-lain tuh ngertinya kerja di tempat bisnis gitu. Ya pokoknya pergi cari uang gitu. Alangkah indahnya kalau kemampuan coding mereka itu juga dipersembahkan bagi Tuhan. Itu kerinduan kami. Jangan cuma melihat cari uang tok gitu. Gereja juga. Nah, kalau melalui acara hackathon ini nanti kita bisa memberi kesadaran, awareness kepada para programmer dan mereka yang menjadi penggiat itu, gereja butuh gitu, bukan cuma bank atau perusahaan-perusahaan IT yang butuh, gereja pun butuh mereka gitu. Nah, melalui acara ini kita akan memperkenalkan apa arti pelayanan bagi mereka, gitu ya. Nah, karena itu Code for God yang nanti akan dilakukan secara virtual di Indonesia ini bertujuan untuk mengumpulkan para programmer Kristen dan komunitas Kristen penggiat teknologi untuk dalam waktu 48 jam berkolaborasi secara intensif menangani challenges atau tantangan-tantangan yang nanti akan diberikan, yang nanti akan diterjemahkan ke dalam proyek-proyek kreatif dan inovatif. Nanti tujuannya untuk dimanfaatkan oleh gereja dan pelayanan-pelayanan di Indonesia demi kemajuan kerajaan Allah di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya jemaat dan ingin jemaat itu tadi ya, kebanyakan anak muda melek teknologi tapi nggak ngerti pelayanan. Nah, ikutkan ini supaya mereka mengenal apa itu arti pelayanan. Ya, next. Nah, ini adalah visi dari Code for God, apa yang kita nanti akan kerjakan, yaitu hackathon virtual pada bulan Oktober itu adalah menggunakan code, itu tadi kemampuan untuk membuat bahasa mesin sehingga
bisa memerintahkan komputer untuk melakukan sesuatu, ya, untuk Tuhan. Jadi jangan hanya membuat code untuk bank, untuk bisnis, tapi juga untuk Tuhan gitu ya. Nah, kenapa ini penting untuk Tuhan? Karena kalau itu kita berikan pada Tuhan, maka God's people, jemaat Tuhan, umat Tuhan, akan sangat diuntungkan. Kerajaan Tuhan akan sangat diuntungkan. Tujuan-tujuan rencana Tuhan akan sangat diuntungkan. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan kemas menjadi next. Berikutnya adalah lahirlah ini, gitu ya. Ini akan menjadi tema kita atau visi utama kita untuk hackathon atau hackathon virtual yang nanti akan diselenggarakan oleh Sabda dan mitra-mitranya. Code for God. Ini akan menjadi logo Bapak Ibu. Nanti kita akan bikin kaosnya. Kamu suka kaos toh? Ya. Ya, nanti akan bikin kaos, bikin masker untuk dicap dengan Code for God gitu ya, supaya kita ingat kemampuan programming kita jangan untuk dunia saja, tapi juga untuk Tuhan. Makanya diadakan hanya 3 hari. Kita bukan meminta programmer untuk keluar dari pekerjaan, enggak. Tapi untuk aware dan di waktu mereka punya kesempatan, mereka sekarang akan mengenal apa itu arti pelayanan dan mereka bisa menyumbangkan apa yang mereka punya itu bagi gereja. Ya, next. Nah, ini kita akan lebih teknikal ya. Jadi kita akan ada satu tujuan yaitu IT for God atau menjadi digital servant atau menjadi hamba digital bagi Tuhan. Ya. Sedangkan satu goal ini kita bisa pecah menjadi beberapa kerinduan ya, harapan, yaitu membangun kesadaran generasi milenial untuk peduli terhadap gereja dan pelayanan. Kemudian menolong juga para generasi milenial memakai talenta programmingnya atau apapun yang ada hubungannya dengan teknologi untuk memuliakan Tuhan. Juga untuk membangun komunitas pemakai teknologi supaya nanti mereka bisa berkolaborasi bukan hanya waktu hackathon. Kalau bisa nanti habis hackathon pun ada follow up-nya, mereka bisa di training lebih banyak, kemudian mereka bisa berkolaborasi dengan gereja lebih kuat dan kita akan membantu supaya gereja-gereja bisa lebih menerima mereka dan lain-lain gitu ya. Jadi komunitas ini nanti akan penting. Setelah hackathon, orang-orang yang sudah sadar akan kepentingan dan kebutuhan kebutuhan adanya gereja yang siap untuk menerima mereka itu sangat baik sekali. Ya, next. Nah, caranya nanti bagaimana? Ini sekarang akan lebih ke teknis nanti pelaksanaannya. Memang Bapak Ibu nanti mungkin sebagian besar tidak ikut gitu ya, karena kita kan nggak punya kemampuan teknologi atau kemampuan programming ya. Tapi sangat bagus kalau Bapak Ibu tahu supaya nanti bisa tularkan itu kepada jemaat yang lebih muda atau teman-teman yang lebih muda untuk ikut supaya kesadaran pelayanan mereka lebih besar dan mereka lebih mau untuk membantu gereja ya. Jadi akan ada 2 challenges karena ini diadakan oleh Sabda secara penyelenggara utama gitu ya. Jadi Sabda kan ahlinya ini di bidang biblika. Sehingga supaya proyek-proyek yang berhubungan dengan biblika itu bisa ditangani dengan baik, itu Sabda menjadi pendorong utama atau menjadi mentor utama atau menjadi apa istilahnya? Ya menjadi mentor lah gitu ya, yang akan menolong gitu kalau ada yang tertarik dengan proyek-proyek biblika. Nah kemudian yang satu lagi hybrid. Hybrid itu antara offline dan online dan bagaimana bisa menolong saat ini khususnya kebutuhan gereja untuk masa pandemi dan masa berikutnya. Karena kan gereja nggak mungkin nih balik lagi untuk konvensional kayak dulu gitu ya. Pasti nanti gereja juga akan hybrid gitu. Jadi nanti harapannya dari challenges ini akan lahir proyek-proyek ke biblika atau yang ke hybrid supaya bisa menjadi keuntungan bagi banyak gereja yang lain atau pelayanan yang lain. Next. Nah kemudian kita akan melihat ada 3 jalur.
Saya harap saya bisa menjelaskan ini dengan baik karena saya Ini sendiri tadi yang namanya tracks ya Bu ya. ya Jadi ini kan ada di track. atas challenges, jadi menekankan lagi, jadi yang di Ya. atas tadi challenges, Yang terus ini yang track. ini tracks ya kan. Ya. Tracks itu bisa dibilang atau penggolongan atau jalur atau kategori dari Ya. itu. Silakan Bu. Ya, kita nanti akan punya 3 kategori. Ya, ini Bapak Ibu atau yang akan ikut hackathon itu ini akan menjadi sangat penting gitu ya. Apakah itu saudara akan ikut di Codeathon atau di Ideathon atau di Mediathon? Nanti akan digolongkan dibuat 3 jalur karena nggak semuanya akan menghasilkan hasil yang sama. Kalau Codeathon itu nanti untuk menghasilkan prototype. Jadi satu proyek software atau apapun ya, bisa aplikasi, bisa software, program atau apapun yang nanti hasilnya itu menjadi prototipe yang akan bisa dilanjutkan atau paling tidak sudah bisa, karena ini cuma 3 hari. Bayangin aja 3 hari bisa mengerjakan ini rame-rame kan udah hebat ya. Nah, selama 3 hari ini punya prototipe sehingga prototipe ini hanya untuk meyakinkan bahwa ini bisa jalan, program ini, software ini bisa jalan dan bisa dipakai. Tinggal dilanjutkan dengan diluaskan gitu ya. Kalau mungkin hanya pakai beberapa data, nanti pakai banyak data gitu. Jadi untuk hasilnya nanti sebagai prototipe program tertentu gitu ya dari pengembangan software. Kemudian yang kedua adalah Ideathon. Nah, Ideathon ini lebih banyak hasilnya nanti akan kelihatan dari hasilnya sebagai ide untuk dikerjakan. Rencana atau proposal. Rencana atau proposal untuk nanti bisa dikerjakan. Kalau idenya ini nanti bagus dan secara kertas itu bisa dilihat dan visible untuk dilakukan, maka nanti akan dikerjakan karena Ideathon ini kemungkinan akan lahir dari orang-orang yang nggak ngerti programming. Mereka punya ide pelayanan yang gede gitu, tapi aku nggak bisa programming. Tapi paling tidak mereka harus bisa menuliskan itu dalam satu proposal gitu ya. Sehingga ini bisa dilihat, dievaluasi apakah bagus dan apakah visible untuk dilakukan. Programmer ikut ambil terjun di situ untuk mengerjakan ide-ide ini. Jadi nanti hasil selama 3 hari ini adalah proposal tentang satu ide yang luar biasa untuk perkembangan pelayanan di Indonesia. Sedangkan yang Mediathon itu adalah jalur untuk mereka-mereka yang akan mengembangkan konten-konten media, betul. Konten-konten media. Jadi misalnya itu, apakah misalnya film Yesus akan dibuat menjadi satu kurikulum untuk mengenal pribadi Yesus secara utuh melalui Injil Lukas misalnya. Nah, ini adalah berdasarkan satu video film Yesus gitu. Sedangkan ini akan bisa dipakai entah untuk sekolah atau untuk penjangkauan atau untuk lansia, siapa tahu gitu ya. Nah, itu jadi itu nanti akan hasilnya akan berupa program yang media base, entah itu audio atau video atau film atau apapun gitu ya untuk ke sana. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di kesempatan yang akan datang. Next. Ya, untuk jadwal. Jadi kita akan membagi menjadi 3 nih, bukan acara Hack Oktober saja. Karena ini virtual, kalau yang dulu-dulu kita ikutin tuh Nikos, kita lakukan itu face to face, jadi langsung ketemu hari itu, onsite. Ketemu hari itu, kenal hari itu, kerja hari itu, gitu ya. Yeah. Tapi ini karena virtual kan akan lebih, perkenalannya akan lebih sulit gitu ya. Jadi kita perlu pre-hack. Iya, persiapan dulu. Nah, jadi karena itu pre-hack-nya akan dilakukan tanggal 2 sampai 8 Oktober itu untuk saling mengenal, untuk melihat proyek-proyek yang ada, yang nanti akan diberikan, terus untuk menyeleksi aku punya talenta apa, aku tim akan ikut, ya itu nanti akan terjadi tim formasi juga di situ, sehingga pada hari hanya tuh mereka sudah tinggal langsung kerja gitu. Nah, sedangkan post hack-nya itu setelah hackathon kita nggak selesai, kita akan membentuk follow up tadi ya, follow up-nya, sehingga nanti
kita harap gereja-gereja itu punya satu tim gitu ya, yang akan dibantu dikelola oleh Sabda supaya terus-menerus akan terhubung dengan gereja, sehingga kedepannya mereka akan di-training, mereka akan disiapkan, mereka akan di-mentor, mereka akan dibantu gimana untuk bisa menolong pelayanan mereka gitu ya. Oke, itu rencana ke depan. Berikutnya. Nah, pendaftaran Bapak Ibu silakan catat ya, mulai kemarin sampai tanggal 1 Oktober, hanya itu pendaftaran. Jadi 1 bulan penuh kita akan pakai untuk menolong Bapak Ibu memperkenalkan acara ini kepada para pemuda, sehingga mereka bisa ikut, sehingga mereka dibukakan dengan visi pelayanan, bukan hanya cuman main-main games, bukan cuman kerja gitu ya, tapi mereka juga punya sesuatu untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, silakan Bapak Ibu, saya sangat mendorong Bapak Ibu, kalau ada 1, 2, atau beberapa jemaat di gereja Bapak Ibu yang masih muda, ya kemungkinan bukan pendetanya ya, tapi yang punya passion dalam hal teknologi, untuk mendaftar ke kami. Nah, kami nanti akan arahkan dan kami akan menolong mereka, karena nanti akan ada juga seminar-seminar untuk mereka supaya mereka ngerti lebih banyak ya tentang apa itu pelayanan. Ya, next. Timeline-nya, jadi September itu untuk registrasi, lalu Oktober sudah mulai pre-hack. Selama registrasi ini, saudara bisa minta brosur, pergi ke situs kita, kontak WA kita, dan lain-lain. Lalu selama 1 bulan itu ajak teman lagi, teman yang lain, temannya teman gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak atau punya jemaat yang masih muda, yang passionnya di teknologi, suruh mereka mengajak teman-temannya gitu untuk ikut gitu ya. Sehingga minggu terakhir dari September itu kita sudah bisa paling tidak mintip-mintip melihat proyek-proyek apa yang akan tersedia, berapa orang yang akan tergabung, supaya kita bisa mengarrange-nya dengan baik. Ya, next. Nah, ini Bapak Ibu, tadi situs ini sudah diperkenalkan oleh Mas Odi. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih banyak tentang situsnya, nanti Mas Odi akan siap untuk menjawab. Di sana ada informasi, ada cara registrasi, ada proyek-proyek yang akan disampaikan, kemudian ada jadwal, timeline, dan lain-lain. Ya, itu presentasi saya hari ini Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa quote yang kita plesetkan ini. Jadi cute karena ini memang betul gitu ya. What would Jesus quote? Biasanya kan kita ngomongnya what would Jesus do ya. Tapi ini what would Jesus quote. Kalau Tuhan Yesus seorang programmer, kira-kira dia akan membuat program apa? Kode apa ya? Ya, next. Jika engkau makan atau minum atau jika engkau code, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apa saja kan, berarti termasuk coding, membuat programming, itu adalah juga untuk kemuliaan Tuhan. Next. Aku dapat melakukan segala code melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu, ini orang-orang programming ini suka tidur malam-malam, kemudian minum kopi banyak-banyak, kemudian kepalanya sudah geleng kanan geleng kiri sudah nggak jelas karena mereka udah pusing gitu ya, membuat bahasa mesin sehingga mereka bisa menghasilkan sesuatu. Jadi kalau mereka merasa pusing membuat code bagi Tuhan, jangan khawatir, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Ya, oke, yang terakhir, betapa indahnya code dari mereka yang memberitakan kabar baik. Betapa indahnya bahasa programming atau programming dari mereka yang memberitakan kabar baik. Jadi kalau code itu memberitakan kabar baik, maka Alkitab berkata betapa itu indah. Ya, jadi saya sangat mendorong nih Bapak Ibu yang punya anak, punya teman, punya keponakan, punya jemaat yang bisa coding, yang bisa membuat program, ikutkan acara ini supaya mereka punya kesadaran lebih besar untuk pelayanan. Gitu.